guys. Welcome back to my YouTube channel bersama aku Davina Amalia. Di sini aku udah lama banget nggak filming karena beberapa kesibukan seperti baru UAS dan beberapa hal kesibukan lainnya. Sekarang kita main-main ke dalam negeri aja dulu. Aku ingin membahas tentang mitos Danau Toba. Jadi kenapa aku excited banget mau menceritakan ini karena ya aku kuliah di Medan dan beberapa kali aku bukan berlibur sih, rekreasi ke Danau Toba. Udah hampir 7 kali kayaknya. Jadi mungkin kalau bagi pendatang 7 kali itu juga udah cukup sering. Sombong amat. Jadi Danau Toba itu sendiri memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km dan juga kedalaman 1.600 meter. Tapi sebenarnya hingga detik ini belum tahu secara pasti berapa kedalaman Danau Toba. Di sini aku mengutip dari Wikipedia yang mengatakan Danau Toba memiliki kedalaman 1.600 meter. Dan tau gak sih, sepengalaman aku ya berlibur di Sumatera Utara, emang suatu ikonnya Sumatera Utara ya ujung-ujungnya pasti rekreasi di Danau Toba. Jadi sebenarnya Danau Toba itu kan luas, tadi 1.000 km kan, tapi punya beberapa titik digunakan untuk berekreasi, tapi tetap fokus pemandangannya itu Danau Toba. Jadi kayak menara pandang tele, suatu rekreasi tapi ngeliatnya Danau Toba. Bukit Holbung itu tempat rekreasi tapi yang dilihat Danau Toba lagi. Terus Paropo, rekreasi, tempat camping, yang dilihat Danau Toba lagi. Jadi kayak emang seluas itu Danau Toba yang menjadi suatu ikon. Iyalah, namanya juga danau terbesar se-Asia Tenggara kan. Gila nggak tuh? Bahkan Presiden kita, Pak Jokowi, menyatakan bahwa pada tahun 2016 Danau Toba merupakan suatu ikon Indonesia yang perlu ditunjang besar di dunia internasional karena merupakan salah satu ikon rekreasi yang bener-bener wow gitu. Nah, jadi sejauh apapun emang titik terwow dari Sumatera Utara, tempat rekreasinya merupakan Danau Toba. Di sini selain kemegahan serta kalau udah ke Danau Toba tuh cuci mata banget ya pokoknya. Cuci mata atas pemandangan yang disajikan tuh bener-bener bagus. Tapi di balik itu juga Danau Toba memiliki sejumlah misteri atau mitos-mitos terdahulu yang memberikan warna tersendiri bagi Danau Toba itu. So let's check it out. Yang pertama, ini udah terkenal banget ya. Itu ada ikan mas raksasa, di mana penduduk mempercayai bahwa Danau Toba memiliki 3 ikan mas raksasa yang berwarna merah, hitam, dan putih. Dan penduduk juga percaya kalau kita menemukan ikan mas yang berukuran lebih besar dari yang biasanya, harus dipelihara secara terhormat dan diberikan Seperti sesajen gitu. Hal ini berkaitan dengan legenda Danau Tobanya itu sendiri. Seperti legenda-legenda kayak Sangkuriang, Tangkuban Perahu, dan lain sebagainya. Jadi Danau Toba memiliki legenda yang sudah melegenda. Gimana sih? Legenda yang sudah melegenda. Pokoknya itu di Indonesia, di mana di situ dikatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama Toba menangkap ikan mas, di mana ikan mas itu sendiri berubah wujud menjadi manusia. Lalu mereka menikah dan memiliki anak yang bernama Samosir. Dari situlah leluhur-leluhur penduduk di sekitar Danau Toba menghormati adanya beberapa ikan mas yang berukuran besar sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur mereka atas terbentuknya Danau Toba itu. Nah, yang kedua, itu ada naga penjaga Danau Toba. Jadi, naga penjaga Danau Toba itu dikisahkan oleh penduduk setempat sebagai rupa seorang Samosir, sang anak Danau Toba yang menjaga Danau Toba itu sendiri agar tidak kering. Jadi penduduk setempat seperti nelayan-nelayan yang
pergi mencari ikan di Danau Toba itu sudah banyak melihat secara kasat mata sosok makhluk yang berukuran panjang dan bersisik yang dipercayai sebagai naga penjaga Danau Toba. Ya sebenarnya sih wajar aja ya, dari ikan mas yang berukuran besar hingga adanya naga atau ular besar di Danau Toba. Itu kan dikarenakan ukuran Danau Toba yang besar itu menyebabkan makhluk-makhluk yang di dalam makhluk kayak ikan, kayak ekosistem yang di dalamnya itu bisa tumbuh besar dikarenakan wadahnya juga besar. Danau Tobanya kan besar. Iya. Nah yang ketiga, Begu Ganjang. Emang sih pertama kalinya aku ke Medan itu juga aku baru pertama kali dengar Begu Ganjang itu apa gitu. Begu Ganjang itu ternyata makhluk yang berukuran besar, berukuran tinggi, yang berbulu, yang disebut-sebut dapat mengambil nyawa seseorang. Dan hingga detik ini, hingga sekarang, masyarakat penduduk di sekitaran Danau Toba mempercayai adanya Begu Ganjang. Bahkan jika ada orang yang melihat secara kasat mata, mereka bisa sakit hingga meninggal gitu. Lanjut yang keempat, itu ada rumah adat Batak yang berada pada dasar Danau Toba. Bayang nggak tuh? Hingga detik ini aja orang-orang tuh kesulitan mengukur dalaman yang sesungguhnya Danau Toba itu sendiri. Ini ada rumah adat yang didirikan di dasar Danau Toba. Itu kan menandakan bahwa dulunya yang sekarang jadi Danau Toba merupakan suatu desa, bukti peninggalan rumah yang terendam. Nah, tapi penduduk sekitar memiliki kepercayaan bahwa adanya rumah adat Batak yang terdapat di dasar Danau Toba itu merupakan suatu pembuktian bahwa mereka makhluk-makhluk setempat itu memiliki kerajaan yang terdapat di Danau Toba itu sendiri. Jadi lebih ke kepercayaan masyarakat bahwa makhluk-makhluk tersebut ingin membuktikan kami ada loh memiliki kerajaan yang terletak di dasar Danau Toba. Gila ya, aku 7 kali, 8 kali kesana. Iya sih emang agak horor gimana gitu. Tapi lanjut. Yang kelima, ucapan Santabi Opung. Jadi Santabi Opung ini bahasa Bataknya dari permisi. Jadi kayak kalau kalian mau ke tempat alam kan wajar ya, kayak permisi, mau numpang lewat kan kayak gitu. Nah di perjalanan menuju Danau Toba itu emang melewati berbagai lembah, mendaki gunung, melewati lembah dan gua. Tapi sampai detik ini pengalaman aku ke sana 8 kali itu belum pernah sih melewati gua. Jadi aku nggak tahu gua yang dimaksud itu ada di mana. Few moments later. Jadi jika kita melewati gua itu, kita harus mengatakan Santabi Opung yang berarti permisi dan meletakkan puntung rokok yang masih nyala yang dipercayai sebagai penyerap energi-energi negatif. Jadi jika kita melewati gua itu dan tidak mengucapkan Santabi Opung atau permisi, itu dipercayai kendaraan-kendaraan yang kita gunakan akan mati secara tiba-tiba. I don't know, karena aku belum pernah lewatin gua itu. Jadi aku nggak tahu. Next yang keenam, legenda batu gantung di Pulau Samosir. Jadi ini udah mulai legenda banget. Jadi bagi turis-turis yang datang ke Danau Toba kadang suka dikasih lewat ke salah satu pinggiran Pulau Samosir yang di situ ada berdiri batu berbentuk patung manusia yang menggantung di tepi tebing kayak gini. Jadi dikisahkan pada dahulu kala ada wanita yang bernama Seruni yang jatuh cinta kepada sesosok pemuda yang tidak diketahui namanya. Gak tahu sih, aku nggak tahu namanya siapa. Pokoknya dia jatuh cinta lah sama pemuda itu. Nah tapi dia dijodohkan dengan sepupu dia. Kalau bahasa Bataknya pariban. Dengan pariban dia dijodohkan dengan orang tuanya. Nah mengetahui itu Seruni tidak terima dan berniat untuk mengakhiri hidupnya loncat dari tebing menuju Danau Toba. Nah di mana Seruni ini memiliki seekor anjing yang bernama Tuki. Jadi di saat Seruni ini pergi berlari ke tebing, itu si Tuki ngikutin dia
Dan tiba-tiba Seruni terperosok masuk ke dalam bebatuan, jadi dia belum sampai loncat, dia udah masuk duluan di tepi tebing itu. Nah, si Tuki ini, si anjing ini karena tahu majikannya jatuh, Gila, majikan gue jatuh gitu. akhirnya Tuki pergi berlari ke penduduk dan menggonggong kayak mau minta bantuan gitu. Akhirnya penduduk datang tapi sudah cukup terlambat, dimana Seruni sudah meregang nyawa di bebatuan itu. Jadi pas dia masuk terperosok, Seruni berkata parapat, dimana yang artinya parapat itu merapat. Merapatlah wahai batu, merapatlah wahai batu. Akhirnya batu itu sendiri merapat. Jadi kalau kalian mau ke Danau Toba, ke Sumatera Utara, pasti terkenal tuh ke daerah Parapat, mau nyebrang ke Pulau Samosir. Yaitu karena istilah Parapat diambil dari legenda Seruni yang berkata parapat, parapat, merapatlah wahai batu, merapatlah wahai batu, dan akhirnya batu itu merapat. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, jadilah bukan gempa bumi sih, tapi ya goncangan yang membuat tebing itu mengikis, membentuk tubuh seperti manusia yang dipercayai hingga sekarang itu merupakan perwujudan dari roh Seruni tersebut. Tapi yang bentuknya mirip orang banget sih, kan? Nah, yang terakhir itu ada komunitas kanibalisme. Jadi benar nggak sih di Danau Toba sendiri punya komunitas kanibal? Kalian tahu kanibal itu apa? Kanibal orang-orang yang memakan sejenisnya, memakan manusia. Jadi sebenarnya banyak orang keliru mengenai kanibalisme di Toba Samosir ini. Dimana pada zaman dahulu kala, daerah Toba Samosir Itu lebih tepatnya di kampung adat Sialagan. Ya, Sialagan. dulunya waktu itu Kak itu menyembah roh-roh leluhur mereka sebelum masuknya agama Kristen yang dibawa oleh Jerman. Jadi kampung Sialagan ini merupakan suatu marga ya. Jadi di Batak itu tuh marga tuh banyak banget. Tapi aku juga salah satu orang Batak yang bermarga Nasution. Jadi Batak tuh banyak, ada Batak Toba, Karo, banyak deh pokoknya. Banyak sumpah, Siaan, pokoknya banyak. Nah, salah satunya Sialagan. Yang merupakan salah satu marga yang berasal dari Toba yang dulunya memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Sialagan yang berdiri pada tahun 1500-an. Gila, udah lama banget. Nah, hingga detik ini jika kita ke daerah sana itu masih memiliki peninggalan-peninggalan yang masih bisa kita lihat dengan kasat mata berupa rumah bolon, makam-makam petuah kerajaan, hingga patung si Gale-Gale. Mungkin kalau kalian pernah ke Pulau Samosir itu bakal disajikan, turis-turis itu bakal disajikan patung si Gale-Gale yang menari jika dinyalakan musik. Jadi kepercayaan di situ mengatakan bahwa jika musik dilantunkan, dinyanyikan, maka patung si Gale-Gale itu dimasuki ruh sehingga dia dapat bergerak. nah, balik lagi ke kenapa disebut kanibalisme. Jadi dulu itu kan sebelum masuk agama Kristen itu banyak orang-orang berlomba-lomba memasukkan raga mereka dengan suatu ilmu kesaktian, suatu ilmu-ilmu hitam lah intinya. Ada yang sebagai bentuk perlindungan, atau bahkan beberapa juga ada yang untuk berniat buruk untuk kerajaan. Bagi orang yang berniat buruk terhadap kerajaan dengan menggunakan kesaktian-kesaktian itu akan mendapat hukuman pancung. Namun sebelum jadinya eksekusi pancung itu, kesaktian mereka itu dikeluarkan dan diberikan kepada raja. Nah, cara diberikannya itu dengan cara saat mereka dipancung, itu kan keluar darahnya itu yang dikasih ke raja untuk diminum. Jadi bukan badan mereka yang dimakan hidup-hidup sama masyarakat setempat, bukan badan mereka yang dimasak dan dimakan, bukan, tapi lebih tepatnya darah mereka yang dipersembahkan untuk raja yang dipercayai darah mereka yang membawa kesaktian itu. Istilahnya bukan dimakan, tapi diambil kesaktiannya melalui darah. Jadi banyak ya yang keliru mengenai kanibalisme di Toba Samosir ini. Sebabnya orang-orang Batak itu sering dicap pemakan darah hingga detik ini, karena mereka lebih tepatnya hingga detik ini mengkonsumsi darah-darahan, tapi bukan darah manusia lagi, darah binatang.
Jadi ini aku inget banget, aku pertama kalinya ngobrol secara intens dengan orang Batak Toba. Di situ aku kan pendatang ya, jadi cerita tuh mengenai adat istiadat di sini tuh gimana. Terus akhirnya dia cerita bahwa leluhurnya itu makan sesama. Dia awalnya bilang kayak gitu, terus aku langsung shock gitu. Hah? Serius? Itu beneran kayak orang bikin tablo gitu. Ternyata setelah aku makin kesini, aku tahu sejarahnya, ternyata emang benar. Dan itu tepatnya bukan kanibalisme sih, bukan makan sesama. Nah itu dia mitos-mitos yang berada di Danau Toba. Sebenarnya masih banyak sih, masih banyak banget yang dibilang ada wajah rata, ada kakek-kakek di Danau Toba, ada rumput penghisap. Karena pengalaman aku ke Danau Toba ya, ke pinggiran Danau Toba, aku tuh kayak ngeliat, banyak rumput-rumput liar di dalam Danau Toba, dan itu emang serem banget gitu. Aku ngeliatnya merinding gitu. Pokoknya serem lah. Kayak gimana sih? Kayak danau makin dalam kan makin gelap. Tapi ini gelapnya sama rumput-rumput kan serem. Kayak takut ada apa gitu, kayak takut ada ular. Bukan ada mistisnya, tapi kayak takut ada ular gitu. Nah, itu semua deretan-deretan mitos yang berada di Danau Toba. Jadi sebenarnya yang penting saat kita berada di tempat yang seperti itu, tempat wisata alam, lebih tepatnya itu kita harus menjaga diri, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh meludah sembarangan, tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar asusila. Jadi udah cukup baik-baik aja gitu ya kalau ke tempat orang tuh. Karena kita hanyalah seorang pendatang yang datang untuk berlibur, yang datang secara baik-baik, maka harus berperilaku dengan baik juga. Hargai adat istiadat setempat dan hargai kepercayaan mereka, cukup hargai. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa jempolnya, jangan lupa di share, jangan lupa di komen. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini, jangan lupa di subscribe. Dan terakhir nyalain tanda loncengnya agar setiap video yang baru aku up itu muncul di notifikasi kalian.